kita belajar tentang visualisasi ya. Dan ini kita belajar tekniknya. Bagaimana tekniknya untuk bervisualisasi agar uang itu datang atau kita bisa menarik uang dari pikiran kita menggunakan law of attraction. Teman-teman bisa gunakan cara ini, dan ini sebenarnya memang dari awal udah kita pelajari ya, dan kita bisa mendapatkan bagaimana sih tekniknya, dan teman-teman bisa menyimaknya sampai habis ya. Apa kabar sahabat debat? Tentunya selalu dalam berkelimpahan dan keharmonisan ya. Ya, kali ini kita akan belajar tentang teknik visualisasi untuk mendatangkan uang atau menarik uang dengan pikiran kita. Ini mungkin teman-teman juga udah pernah belajar di channel yang lain juga, ataupun di channel ini juga ya. Teman-teman bisa menerapkannya dan teman-teman bisa kolaborasikan juga ilmunya, dan teman-teman bisa jadikan itu sebagai panduan untuk menjalankan law of attraction. Nah, visualisasi ini adalah sesuatu yang tidak boleh dilewatkan ketika kita menjalankan law of attraction, dan ini penting banget ya. Dan teman-teman bisa ikuti dari poin pertama sampai kelima seperti biasanya, dan nanti teman-teman bisa pelajari satu persatu. Dan ini bersifat teknis. Ketika udah bersifat teknis, biasanya nanti teman-teman harus menerapkan ya ketika pengen melakukan yang namanya law of attraction atau mempraktekkan yang namanya law of attraction. Dan kita langsung mulai di poin pertama. Buat ruang tenang. Cari tempat yang tenang di mana Anda dapat melakukan visualisasi tanpa gangguan. Kita perlu menyiapkan sebuah ruangan yang itu memang tenang, tapi bukan berarti itu harus ruangan khusus ya. Itu hanya situasinya aja sebenarnya. Tapi kalau teman-teman bisa menyiapkan tempat atau ruangan yang memang khusus, dan itu memang hanya difokuskan untuk melakukan mungkin meditasi, mungkin dilakukan untuk kegiatan lain yang sifatnya ruang itu adalah ruang kosong, bukan ruang umum, itu teman-teman bisa gunakan untuk melakukan teknik visualisasi ini. Dan ketika teman-teman sudah menempati ruang yang khusus ini, teman-teman akan mendapatkan yang namanya apa? Mendapatkan sebuah ketenangan, sebuah fokus yang itu teman-teman hanya lakukan sendiri. Misalkan nih, terhindar dari suara kebisingan, terus teman-teman juga terhindar dari ya mungkin gangguan orang, mungkin ada tamu, mungkin ada sanak saudara yang datang, atau anak-anak yang nanti mungkin keluar masuk di ruangan itu. Nah, jadi teman-teman harus mempersiapkannya. Dan ruangan ini boleh kok digunakan di kamar juga, mungkin kamar tidurnya. Kalau teman-teman mau melakukannya, usahakan ketika semua orang udah beristirahat ataupun mereka belum bangun tidurnya di pagi hari, teman-teman bisa lakukan. Biasanya kalau bangun lebih awal, teman-teman bisa langsung ya mungkin bervisualisasi dulu, mungkin meditasi dulu. Nanti kita bahas ya bagaimana kita melakukan meditasi, terus ini digunakan untuk visualisasi juga. Dan teman-teman bisa gunakan ini setiap hari tekniknya. Dan kita lanjut di poin kedua. Bayangkan situasi ideal. Gambarkan diri Anda sudah mencapai tujuan keuangan Anda. Bayangkan lingkungan, perasaan, dan tindakan yang Anda ambil. Teman-teman harus menggambarkan ya, bagaimana situasi yang ideal. Misalkan nih lingkungan Anda bagaimana. Jadi lingkungan ini adalah ketika teman-teman sudah mencapai segala sesuatunya. Itu bagaimana? Mungkin dari internal dulu ya, keluarga dulu, tetangga Anda, mungkin saudara-saudara Anda, respon ke Anda itu bagaimana. Terus teman-teman juga harus melibatkan yang namanya perasaan ya. Kembali lagi kita bahas, perasaan ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Jadi libatkan. Ketika teman-teman udah menggambarkan nih bagaimana kehidupannya, bagaimana apa yang diinginkan itu dibuat seolah-olah sudah tercapai, dan itu teman-teman merasakan bagaimana bahagianya, bagaimana senangnya, bagaimana teman-teman nanti melakukannya, bagaimana teman-teman nanti menyikapi kekayaan teman-teman, dan wah segala hal yang itu memang menjadi tujuan teman-teman ya, impian yang udah didambakan mungkin sejak lama, mungkin sejak sebelum kenal law of attraction. Dan di sini teman-teman udah kenal law of attraction, teman-teman bisa menerapkannya untuk kehidupannya, dan teman-teman bisa mendapatkan segala sesuatu yang diinginkan. Namun teman-teman juga harus melibatkan yang namanya apa? Tindakan. Ketika teman-teman sudah melakukan sebuah tindakan, sekecil apapun itu lakukan. Mungkin tindakan ini nggak harus teman-teman keluar rumah, teman-teman harus begini begitu, tapi dengan teman-teman melakukan hal yang memang itu pengen teman-teman dalami, teman-teman fokuskan, teman-teman bisa gunakan untuk menjalankan ini. Jadi langkah apa aja nih yang mau diambil, terus prosesnya bagaimana,
bagaimana menyenangkannya, terus konsepnya bagaimana, juga teman-teman harus sudah mempersiapkannya. Ketika teman-teman udah mempersiapkannya, mungkin hanya dalam pikiran dulu, mungkin dalam visualisasinya dulu, itu sama aja teman-teman udah menarik segala sesuatu. Karena apa? Itu udah dikirim sebagai request, dan ketika itu udah dikirim sebagai request, ya tinggal tunggu waktunya aja. Segala sesuatu kembali lagi ya, butuh proses ya. Ada yang panjang, ada yang instan, ada yang cepat. Yang dimaksud instan itu bukan hari ini kita bervisualisasi, besok kita dapatkan. Tapi semua memang ada prosesnya. Mungkin dari memori Anda yang lama itu udah mengirimnya sebagai permintaan, aku pengennya begini. Ternyata kok menjadi realita saat ini ketika kemarin aku melakukan yang namanya visualisasi. Jadi tindakan apa aja yang pengen teman-teman jalankan, itu teman-teman juga harus fokuskan di situ. Ketika udah fokus pada nanti tindakan apa aja yang diambil atau actionnya, itu makin lama teman-teman akan mendapatkan sebuah pola yang itu teman-teman bisa pelajari. Dan teman-teman nanti bisa terapkan, terus teman-teman tinggal menunggu hasilnya aja. Sebenarnya praktis kok, nggak ribet. Tapi kadang faktor eksternal itu yang mempengaruhi juga. Jadi ada faktor eksternal yang itu mengganggu. Makanya kenapa tadi kita butuh ruang khusus. Terus kalau misalkan nih ada orang yang memang menjadi blocking, ya sudah, Anda jangan pernah menceritakannya. Anda fokus aja dengan apa yang menjadi tujuan hidup Anda. Kita lanjut di poin ketiga. Gunakan semua indera. Libatkan semua indera Anda dalam visualisasi. Bayangkan melihat, mendengar, merasakan, menyentuh, dan mencium suasana sukses. Anda harus menggunakan semua indera ya. Dalam artian gini, mungkin kita merasakan, mungkin kita melihatnya, mungkin kita juga menyentuhnya, kita mencium baunya, mungkin bau uang ya. Dengan begitu, teman-teman udah mengaktifkan indera namanya. Dengan pengaktifan indera, misalkan gini, Anda pengen membeli sebuah mobil nih, mobil impian Anda. Namun uang Anda masih kurang misalkan. Setelah Anda bervisualisasi dan lain sebagainya, Anda juga udah melibatkan perasaan bahwa Anda sudah memilikinya, maka beranikanlah diri untuk mungkin datang ke pameran. Mungkin teman-teman juga bisa datang ke showroom, minta test drive ya. Karena apa? Biar teman-teman menyentuhnya, mencium bau interiornya, terus bagaimana rasanya. Biar apa? Biar semakin kuat nih vibrasi Anda, terus visual Anda. Dan habis itu apa? Teman-teman bisa ya sambil bervisualisasi lagi, dan ketika ada yang namanya kesempatan, ada peluang di situ yang memang ini kalau ku ambil, aku dapat project ini, terus bisa dapat tambahan uang nih, wah bisa kebeli nih mobilnya. Nah itu bisa juga, dan ini bisa digunakan untuk hal lain ya. Misalkan Anda pengen rumah, ya paling enggak Anda pernah melihat tayangannya mungkin di YouTube ataupun di media lain, ataupun Anda juga melihat brosurnya, mungkin udah ngobrol juga sama yang namanya salesnya. Itu juga bisa menjadikan sebuah gambaran yang nantinya bisa menjadi memperkuat visualisasi Anda. Ketika visualisasi Anda udah kuat, terus Anda sudah melibatkan vibrasinya, ya semua tinggal tunggu waktunya aja. Ketika kita udah mempersiapkan diri kita, meski hanya dalam bentuk visual, itu udah dianggap sebagai permintaan. Ketika itu udah dianggap sebagai permintaan, teman-teman tinggal tunggu momentumnya, itu semua akan datang sendiri ya. Banyak kok teman-teman yang udah testimoni ya di kolom komentar juga udah berhasil mendapatkan ini itu. Terus teman-teman yang selalu mendapatkan keberuntungan segala macamnya, saya ucapkan selamat dan terus bersemangat. Bisa ditambahkan lagi untuk mungkin impian-impian yang lain ya. Jadi teman-teman jangan berhenti untuk memiliki impian. Ketika Anda sudah mendapatkan sesuatu, Anda bisa menambahkannya untuk aspek lain juga. Dan kita lanjut di poin keempat. Gabungkan dengan meditasi. Gunakan meditasi untuk mengarahkan fokus Anda dan meningkatkan efektivitas visualisasi. Tadi sempat saya singgung ya, ketika kita bervisualisasi, itu kalau bisa pas kita juga sedang meditasi. Kenapa? Karena fokus kita semakin kuat. Dan kita sama aja itu meluangkan waktu khusus dan luar biasa banget. Ketika teman-teman nanti udah melakukan itu, teman-teman sudah menerapkannya, itu kepekaan teman-teman atau intuisi teman-teman ketika ada peluang ataupun ketika mau mendapatkan sesuatu dalam artian yang positif ya. Teman-teman itu udah mendapat sebuah sinyal nih dalam dirinya. Biasanya mungkin dari kata hati, ada yang bilang, lu mau dapat ini nih. Biasanya itu adalah hal yang positif. Atau besok akan
ada orang yang datang nih nawarin lu ini, lu bisa ambil. Atau ketika kita mungkin menerima pesan nih dari WA ataupun kita dapat telepon, lu di rumah nggak? Gua mau ke sana. Biasanya kalau kita udah rajin meditasi, terus kita udah fokuskan ke visualisasi, kalau itu positif, perasaan kita akan bilang ya. Jadi kata hati kita ini akan bilang, lu dapat peluang. Tapi kalau ada pertentangan dalam mungkin batin Anda, itu sama aja Anda nggak boleh melawannya. Karena apa? Dari situ biasanya akan terjadi sebuah miss ya. Mungkin bisa jadi Anda cuma dimanfaatkan orang, bisa jadi Anda cuma dibohongi orang juga. Habis itu ya sudah. Kadang kita melupakan yang namanya ketenangan ketika kita melakukan visualisasi. Ketika kita melakukan meditasi itu, gambarkan hal-hal yang Anda inginkan, itu rasakan udah terwujud dan bahagianya Anda. Jujur, kalau sedang meditasi itu rasanya nyaman banget, nyaman, terus kita tenang, kepekaan batin kita semakin kuat, dan kita ini orangnya ketika terjadi sesuatu itu kita akan biasa saja, tidak panik, dan kita menjadi orang yang bisa menguasai segala sesuatu. Dalam artian gini ya, ketika kita mau marah, kita udah bisa meredam. Ketika kita akan gembira, kita tidak terlalu euforia. Itulah ketika kita sudah bersatu dengan yang namanya diri kita sendiri. Makanya satukan yang namanya visualisasi kita dengan sebuah meditasi yang itu akan semakin mudah untuk kita inputkan informasi yang kita butuhkan, dan itu akan dikirim juga sebagai permintaan. Kita lanjut di poin kelima. Perkuat kepercayaan diri saat Anda membayangkan keberhasilan finansial. Fokus pada perasaan percaya diri dan kemampuan Anda untuk mencapainya. Anda juga harus selalu percaya diri. Percaya diri itu lebih baik daripada minder. Tapi kita nggak boleh kepedean juga. Jadi ketika kita kepedean, terus gaya kita, seolah-olah kita ini orang yang paling hebat, ataupun kita orang yang paling benar pendapatnya. Terus di samping itu kita melupakan orang lain dan kita dinilai sebagai orang yang sombong. Karena apa? Karena kepedean. Ya kita harus menjadi orang yang biasa aja. Mungkin ketemu orang lain juga biasa aja. Tapi kita percaya diri. Meski Anda dipamerin, gue punya ini, punya itu, Anda cukup tersenyum dan bilang, wah hebat, kamu luar biasa. Ya sudah, seperti itu aja. Jadi nggak perlu kita menampakkan diri kita. Meskipun kita percaya diri, kita nggak boleh menjadi orang yang mengumbar apa yang menjadi tujuan kita, apa yang menjadi impian kita, apa yang menjadi cita-cita kita. Ketika kita sudah seperti itu, biasanya apa? Kita dinilai orang sombong, terus kitanya juga malah justru akan dalam tekanan. Kenapa tekanannya? Karena orang justru akan menjatuhkan. Kebiasaan orang itu seperti itu. Gue punya impian nih, seperti ini. Wah, akhirnya apa? Wah, mana mungkin, lo nggak bisa, bla bla bla. Orang biasanya justru menjatuhkan. Apalagi di situ banyak pengikutnya, Anda justru akan dibully. Makanya apa? Jadilah diri sendiri dan jangan pernah kita mengumbar apa yang menjadi impian kita ataupun cita-cita kita. Dan sukses berlimpahan.